Dunia bersatu di JBK, supporter ASEAN, Eropa, dan Palestina. Borong jersey Timnas Indonesia, hafalkan lagu kebangsaan, dan takjub pada JBK. Dari Bangkok hingga Berlin, dari Gaza hingga Glasgow, semua kini bersatu. Merah putih di dada, Indonesia di hati. Jakarta, hiruk-pikuk ibu kota, berubah menjadi lautan manusia dari berbagai penjuru dunia. Tak hanya merah putih yang membentang, tetapi juga warna-warna dari bendera ASEAN, Timur Tengah, dan bahkan Eropa, berkibar bersautan di pelataran Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Suasana ini bukan karena konser global atau event budaya internasional, tetapi karena laga yang disebut-sebut sebagai pertandingan sepak bola paling ikonik dalam sejarah modern Asia Tenggara. Timnas Indonesia versus China, babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, yang mencuri perhatian bukan hanya duel di lapangan, melainkan juga invasi damai dari para supporter internasional yang datang bukan untuk mendukung tim mereka, melainkan untuk berdiri bersama Garuda. Dari ASEAN sampai Palestina, jersey merah putih jadi rebutan Bandara Soekarno-Hatta mengalami lonjakan kedatangan internasional yang tak biasa. Di antara lautan penumpang, tampak puluhan supporter asal Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, dan bahkan Timor Leste yang sudah mengenakan jersey merah Timnas Indonesia. Yang mengejutkan, mereka bukan satu-satunya. Dari belahan dunia lain, supporter dari Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, bahkan Palestina dan Yordania ikut antre di toko-toko merchandise resmi Timnas Indonesia di sekitar GBK dan pusat kota Jakarta. Saya datang dari Berlin bukan untuk mendukung Jerman. Saya ingin merasakan atmosfer Garuda yang semua orang Eropa bicarakan. Ujar Sven Müller, fans sepak bola asal Jerman yang datang bersama 4 temannya mengenakan jersey Timnas edisi spesial, edisi Garuda di dadaku. Bahkan salah satu outlet resmi di Plaza Senayan mencatat rekor penjualan jersey Timnas Indonesia terbanyak sepanjang sejarah mereka. 12.000 potong dalam 48 jam. Belajar dan hafalkan lagu Indonesia Raya. Bukan hanya memakai jersey, para pendukung mancanegara itu juga secara kolektif mulai mempelajari lirik lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Di TikTok dan YouTube, tren Hafal Indonesia Raya Challenge kini jadi viral. Ribuan video muncul memperlihatkan fans Vietnam, Singapura, bahkan Inggris dan Swedia yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan pengucapan yang mengejutkan presisi. Saya merinding saat menyanyikan bagian Hiduplah Indonesia Raya di latihan koreografi kemarin. Ini bukan sekadar lagu, ini adalah perasaan, ujar Muhammad Abdurrahman, penggemar asal Palestina yang datang bersama komunitas diaspora di Jakarta. Stadion GBK, koreografi dan takjubnya dunia sepak bola. Tak berhenti sampai di situ. Ratusan reporter dan YouTuber sepak bola dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan untuk meliput laga ini. Sejumlah nama besar seperti James Horncastle, Fabrizio Romano hadir langsung di Jakarta dengan satu tujuan, melihat langsung fenomena supporter Indonesia yang kini viral di mana-mana. Saya pernah liput El Clasico di Camp Nou, tapi apa yang saya saksikan di latihan koreografi GBK malam ini sungguh luar biasa. Rasanya seperti berada di pusat emosi sepak bola dunia, ujar Horncastle, terkagum. Rencana koreografi supporter Indonesia pada laga kontra China disebut sebagai proyek kolosal terbesar sepanjang sejarah Asia Tenggara. Dengan 35.000 lembar koreografi, 400 penari daerah, hingga 80 alat musik tradisional, atmosfer stadion dijamin akan memukau siapapun yang melihatnya. Runner-up atau mati? Asuhan Patrick Kluivert. Di balik kemegahan di tribun, skuad Garuda kini menghadapi tekanan besar di lapangan. Anak asuh Patrick Kluivert, bersama Alex Pastor dan Denny Lanzat, tengah menatap laga penentuan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpeluang besar lolos otomatis ke ronde ketiga dan mengunci status runner-up untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kami siap. Ini bukan tentang satu pertandingan. Ini tentang sejarah, tentang impian. Kami ingin bawa Indonesia ke Piala Dunia, ujar bek tangguh yang jadi tumpuan Garuda. Kabar baiknya, hampir seluruh skuad dalam kondisi fit. Nathan Jolstruik dan Ivar Jenner telah kembali dari cedera. Sementara Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho terus menunjukkan perkembangan signifikan di sesi latihan.
Media Malaysia panik. Kenapa Indonesia begitu populer? Di saat dunia menyoroti Indonesia, suara ironi datang dari tetangga sebelah. Di Malaysia, berbagai media dan netizen mulai mempertanyakan mengapa timnas Indonesia begitu mendunia, sementara Malaysia kesulitan mendapat pengakuan, bahkan di Asia Tenggara sendiri. Media seperti Harian Metro dan Berita Harian ramai-ramai membandingkan. Indonesia, stadion megah, koreografi luar biasa, pelatih kelas dunia, pemain diaspora sukses, fans global. Malaysia naturalisasi banyak pemain tetapi tanpa daya tarik global. Bahkan legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali, ikut bersuara. Kita terlalu fokus menaturalisasi pemain. Kita lupa bangun emosi rakyat. Lihat Indonesia, mereka gabungkan budaya, sepak bola, dan nasionalisme. Fam perlu belajar dari mereka. Kuliner Nusantara, daya tarik tak terbantahkan. Tak hanya sepak bola dan nasionalisme, para supporter asing juga terpikat pada kuliner khas Nusantara. Ratusan video memperlihatkan fans dari Eropa dan Timur Tengah menikmati rendang dan nasi padang, sate Madura, bakso gerobak, pempek Palembang, gudeg Yogyakarta, es doger dan es teler. Supporter asal Inggris Tom Dwyer yang juga food vlogger berkata, "Saya datang untuk sepak bola, tapi sepertinya akan tinggal untuk makanan. Indonesia adalah surga." Takbir, toleransi, dan euforia Idul Adha. Karena pertandingan ini bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, supporter dari negara-negara Islam seperti Palestina, Malaysia, Brunei, hingga Pakistan turut meramaikan takbir akbar bersama supporter Indonesia yang digelar di pelataran GBK. Panitia lokal bahkan menyiapkan tempat salat Iyed massal di sekitar stadion dan 10.000 nasi kebuli gratis yang dibagikan sebagai simbol perdamaian dan persatuan antar bangsa. GBK jadi simbol diplomasi sepak bola global. Melihat seluruh fenomena ini, GBK kini tak hanya jadi stadion sepak bola, tetapi simbol diplomasi global berbasis olahraga. Sejumlah diplomat negara-negara ASEAN menyatakan kekaguman mereka pada cara Indonesia membangun soft power melalui timnas. Tak perlu militer, tak perlu propaganda, cukup sepak bola dan budaya. Indonesia memberi pelajaran pada dunia, tulis kolumnis Filipina, Miguel Arrieta dalam Manila Times. Menuju 6 Juni, Indonesia tak sendiri lagi. Saat peluit pertama nanti berbunyi di GBK pada 6 Juni 2025, satu hal pasti, Indonesia tidak akan sendiri. Dari tribun akan bergema sorak-sorai lintas bahasa, bahasa Melayu, Inggris, Arab, Belanda, Thai, bahkan Prancis. Namun, semuanya akan bersatu dalam satu nyanyian, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan saat Garuda mengibaskan sayapnya untuk meraih tiket Piala Dunia, dunia akan menyaksikan bahwa sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah jembatan. Ia adalah harapan.